Ya, sekarang kita latihan soal ya. Untuk yang gerak jatuh bebas ya, untuk yang arah vertikal. Untuk soal pertama langsung saja, di sini ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 25 meter ya. Di sini sudah digambarkan di atas tanah. Nah, jatuh bebas itu berarti V0-nya ya, V0-nya 0 meter per sekon karena jatuh bebas, tidak dilempar. Kemudian jatuh, pertanyaannya adalah kecepatan VT saat ketinggiannya 5 meter dari atas tanah. Ya, jadi dari 25 meter ke 5 meter ini berarti delta H ya, yang sudah ditempuh jaraknya adalah 20 meter. Nah, pertanyaannya adalah VT. Nah, VT-nya berapa? Maka kita pakai persamaan VT sama dengan ya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat 0 ya, ditambah 2 G-nya 10 ya, percepatan gravitasi ya, di sini dituliskan 10 dikali H. H-nya adalah jarak dari 25 mencapai 5 meter, berarti 20. Nah, VT kuadrat 0 ditambah 2 kali 10 dikali 20, 400 ya. Maka nilai VT sama dengan akar 400. Maka V akhirnya pada ketinggian 5 meter adalah akar 400 atau 20 meter per sekon. Nah, jawabannya C. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk soal kedua ya, masih untuk gerak vertikal. Suatu benda yang berada pada ketinggian 20 meter terjatuh. Ya, misalnya di sini ketinggian ya, 20 meter misalnya. Ada H sama dengan 20 meter. Terjatuh. Pertanyaannya ya, jatuh itu berarti dia V0-nya 0 ya. Kita anggap 0, jatuh bebas. Nah, di sini permukaan tanah yang diperlukan, waktu yang diperlukan sampai ke tanah. Berarti waktunya T. T-nya berapa? Nah, sekarang kita cek ya. Kita pakai persamaan yang mana? Ada persamaannya ada 3. VT sama dengan V0 plus GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Dan H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, pertanyaannya di sini adalah T. Diketahui ada H dan ada V0-nya 0. Tapi tidak ada VT. Maka kita tidak bisa memakai persamaan pertama dan kedua. Ya, kita pakainya persamaan yang ketiga. H-nya 20 kita masukkan, 20 meter sama dengan V0T. V0-nya 0 dikali T ditambah setengah G. G-nya 10, T kuadrat yang kita cari. Maka di sini 20 sama dengan 0 kali T, 0. Setengah kali 10, 5 ya. 5T kuadrat. 20 bagi 5, 4 sama dengan T kuadrat. Maka nilai T-nya adalah akar 4, 2 sekon untuk sampai ke permukaan tanah. 2 sekon. Ya, jawabannya seperti itu. Ya, lanjut ke soal ketiga. Nah, di sini seorang anak memetik buah kelapa dari pucuk pohonnya. Sentakan tangan anak tersebut memberikan kecepatan awal. Nah, di sini ada kecepatan awal. Ya, misalnya kita gambar, ya, saya butuh garis lurus ini. Oke, ini. Nah, dia dari ketinggian ini. Ya, tapi dia punya kecepatan awal, berarti punya V0. V0-nya tidak 0 nilainya, tapi 4 meter per sekon. Ya, jatuh
dan jatuh di tanah, waktu yang diperlukan untuk jatuh sampai ke permukaan tanah itu 1,2 skon. Ya. Dengan percepatannya sama dengan plus G, ya. Ini gravitasi 10 meter per sekon. Maka ketinggian pohon berapa? Ya. Dari atas jatuh ke bawah ya, memerlukan waktu 1,2 skon, maka ketinggiannya berapa? Ditanya ketinggian. Ya, sekali lagi kita tuliskan persamaannya. Ya, ada VT sama dengan V0 plus GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. H sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Nah, di sini pertanyaannya adalah H. Coba kalau kita analisis, kalau kita pakai persamaan ketiga. H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. V0-nya 4, T-nya 1,2, setengah G, T-nya 1,2 kuadrat. Oh, bisa. Jadi kita bisa pakai persamaan ketiga. Jadi H sama dengan V0. V0-nya 4. Ya, 4 dikali T, 1,2 ditambah setengah, G-nya 10, T-nya adalah 1,2 kuadrat. Ya, lanjut matematis, 4 dikali 1,2, 4,8 ditambah setengah kali 10, 5 ya, 5 dikali 1,2 kuadrat. 1,2 kuadrat adalah 1,44. Ya, sekarang kita coba hitung 5 dikali 1,44. Hasilnya 7,2 ya. 4,8 ditambah 7,2. Ya, ditambah 4,8 hasilnya adalah 12 meter. Maka ketinggiannya adalah 12 meter. Seperti itu untuk menganalisis. Ya, gitu saya cukupkan. Terima kasih.